Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak dan Ibu semua, para peserta program non-gelar pelatihan peningkatan kompetensi digital untuk pendidik dan tenaga kependidikan kerjasama dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan LPDP dan tentu saja diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Bapak dan Ibu semua, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi tepat di jam 14.00. Bapak Ibu, jangan lupa schedule kita di hari ini seperti kemarin dan besok adalah 14.00 waktu Indonesia Barat. Bapak dan Ibu semua, semoga dalam kondisi sehat, dalam kondisi produktif tentu saja, dan semuanya dalam kondisi yang sangat semangat. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu untuk kita selalu bersenang-senang di dalam petualangan kita di dalam dunia digital bersama solusi-solusi yang akan disajikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada hari ini kita akan berbincang-bincang lagi nih Bapak Ibu ya, kita akan berbincang-bincang lagi, dan kali ini materi yang akan kita bahas ini sangat indah Bapak dan Ibu. Bagaimana tidak indah Bapak dan Ibu? Materi kita ini akan berbicara mengenai karakter siswa. Wah, ya, karakter siswa, student karakter, dan apa? Dan era digital. Ada di satu sisi karakter dari student siswa, para peserta didik kita. Di sisi lain, kita berada di dalam era digital. Seperti kemarin Bapak dan Ibu, mari kita lihat rahasia-rahasia apa yang ada di dalam ini semuanya. Kemarin kita sudah melihat rahasia-rahasia, sejenak rahasia-rahasia mengenai moralitas iptek. Nah, hari ini kita lihat nih, apa korelasinya mengenai karakter dari siswa dengan adanya era digital. Sebelum kita masuk ke narasumber kita yang luar biasa akan menemani kita, saya ingin menyapa dulu nih Bapak dan Ibu, ya. Ada akun namanya Si Bungsu. Nama akun ini luar biasa nih. Bapak ya, Bapak Si Bungsu nih Pak ya. Kelasnya belum dibuka. Kelasnya sudah dibuka Pak. Silakan Bapak bisa masuk ke dalam kelasnya ya. Nanti ada teknisnya saya akan jelaskan di segmen kedua. Bapak dan Ibu bisa menerima ilmu dari narasumber. Alhamdulillah ya Ibu Hasmawati. Ibu Hasmawati, kita bersama-sama kemarin sudah disampaikan oleh Wakil Dekan dari Fakultas Saintek UINS Sunan Gunung Jati, Bapak Dr. Aib. Bapak dan Ibu semua, kita bermitra. Ya, Bapak Ibu semua ya, Bapak Ibu itu lebih dari peserta. Kita tuh bermitra, kita berjalan-jalan bersama untuk kita bertualang di dalam dunia digital kita. Wah, luar biasa. Pak Rahmatullah, Kapuas Kalimantan Tengah hadir. Riau juga sudah hadir di sini. Banyak sekali, Sumatera Utara sudah hadir juga. Garut, Padang, Masya Allah, Padang, luar biasa. Saya kalau ucap kata-kata Padang itu sulit melupakan ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah ke Sumatera Barat itu ya enggan pulang Bapak dan Ibu ya, karena di sana luar biasa kuliner menu-menunya itu. Oke Bapak dan Ibu semuanya, Jawa Tengah juga sudah hadir. Wah, saya tidak bisa menyebutkan banyak sekali, Banjarmasin, luar biasa. Oke Bapak dan Ibu. Nah, salam jumpa sekali lagi kepada yang baru hadir, Bapak dan Ibu. Bersama-sama kita coba menggali beberapa rahasia dari student karakter dan digital era pada hari ini. Dan hari ini Bapak dan Ibu sangat beruntung, kembali terus beruntung Bapak dan Ibu ditemani kita oleh dua narasumber yang luar biasa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Saya akan perkenalkan Bapak dan Ibu ya. Yang pertama Bapak dan Ibu kita akan berkenalan nanti ya dengan Bapak Zulmi Ramdhani, SPSI MA, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zulmi, apa kabar Bapak? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Julio. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Bagaimana di sana Pak? Aman Pak? Aman, luar biasa, dan kami bersenang-senang Pak, bersiap bersenang-senang dengan Bapak semua nih. Terima kasih Bapak. Baik. Sebentar Pak, saya akan menyapa narasumber kita yang satu lagi, Bapak dan Ibu, yang juga tampil dengan sangat gagah. Kedua adalah Bapak M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cep. Waalaikumsalam, Pak Dokter. Nah, gitu Pak, dibuka kameranya. Sehat selalu ya. Sehat semuanya Pak, alhamdulillah, damang. Alhamdulillah, masya Allah.
Nah, Bapak dan Ibu tidak kecewa kan narasumber kita gagah-gagah nih pada hari ini Bapak dan Ibu ya. Kita bicara mengenai student karakter digital era. Baik, tanpa berlama-lama saya akan masuk ke dalam segmen pertama dari program kita pada orientasi hari ini, student karakter and digital era. Silakan Pak Zulmi atau Pak Acep yang akan memulai duluan. Dipersilakan. Ya, izin Pak Julio ya, saya duluan gitu. Oke, silakan. Bapak dan Ibu, mari kita simak dengan hati terbuka dan dengan bersemangat, bersenang-senang. Kita berjalan-jalan bersama Bapak Zulmi Ramdhani. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak Julio. Ini luar biasa, semangatnya tidak terbantahkan lagi gitu ya. Jadi pengen segera jalan-jalan juga nih Pak ke Padang ya, ke sana lagi salah satunya. Oke, baik, izin saya boleh share screen sendiri begitu Pak Julio? Tentu saja Pak, itu yang ditunggu-tunggu. Silakan Pak. Ya. Bapak dan Ibu semua, mari kita simak Bapak. Ini asik sekali. Silakan Pak. Ya, baik. Apakah layar saya sudah terlihat Pak? Baik kalau begitu. Baik, terima kasih banyak pada Pak Julio yang telah mempersilahkan kami untuk memulai orientasi di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillahirrabbilalamin, kami diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan untuk materi orientasi kepada Bapak Ibu peserta di siang hari ini. Terucap kata yang telah terucap kata di awal bahasa, penghias kalbu di kala rindu, pelipur lala di kala duka, tak lain hanyalah mengucap puja yang telah terasa ke dalam lubuk hati, jiwa, dan raga. Seisi puji yang telah terbukti, marilah kita curahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, jaksa termulia anti durhaka, maha kompeten anti KKN, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan kisi-kisi atau orientasi dari modul pelatihan student karakter dan digital era. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Zulmi Ramdhani, dosen Fakultas Psikologi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bersama siang hari ini saya ditemani oleh sahabat saya, ada Bapak Acep Dani Ramdhani, yang insya Allah juga nanti akan menyampaikan materi yang sudah kami siapkan pada siang hari ini. Baik, adapun untuk modul student karakter dan digital era ini disusun oleh Profesor Dr. Hajah Ulfia MSI, kemudian ada saya sendiri, kemudian juga ada Pak Acep Dani Ramdhani, dan juga ada layout dan technical support oleh Yudi Hadiana Hidayat. Ini adalah tim kami untuk modul di siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, modul yang akan diberikan kepada Bapak Ibu berkaitan dengan student karakter dan digital area ini memiliki selayang pandang tersendiri. Begitu. Mungkin Bapak Ibu di luar sana sudah lebih tahu bagaimana sejarah dari karakter dan juga bagaimana pentingnya karakter di era sekarang. Mungkin ini hanya untuk memperkuat kenapa Bapak Ibu perlu diberikan materi pelatihan terkait dengan student karakter di digital era. Yang pertama adalah kemajuan teknologi, karena kita tahu Bapak Ibu bahwa kemajuan teknologi ini membuat kita harus siap untuk menjadi individu yang adaptif. Perkembangan zaman yang begitu cepat meminta kita untuk siap siaga, untuk siap selalu dengan kondisi apapun yang terjadi. Bahkan lebih dari 2 tahun ini, semenjak COVID-19 dinyatakan terjadi di negeri ini, kita sudah beradaptasi dengan begitu luar biasa dengan keadaan teknologi sekarang. Yang kedua, di era kemajuan teknologi ini ada satu istilah yang kemudian disebut sebagai digital era. Ya, dan sebenarnya istilah digital era ini bukan hanya terjadi ketika COVID-19 ini. Digital era ini sudah terjadi jauh sebelum COVID ini terjadi.
ya. Jadi ini adalah masalah yang sangat komprehensif yang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengetahui dan mengeksplorasinya lebih dalam. Digital era ini memberikan ruang bagi Bapak Ibu untuk bisa berpikir kreatif dan inovatif. Dan yang ketiga, adanya modul pelatihan ini juga dilatar belakangi oleh tantangan abad ke-21 yang akan menuntut para individu untuk lebih kompetitif. Nah, dalam hal ini, tugas Bapak Ibu sebagai pendidik dan juga sebagai tenaga kependidikan adalah menciptakan iklim pendidikan yang baik. Tentu saja salah satunya adalah dengan memahami bagaimana karakter yang terjadi pada anak di era digital seperti ini. Yang berikutnya mungkin sebagai penguat, kenapa sih kita perlu untuk mempelajari modul student karakter digital area? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, seringkali kita melihat bagaimana berita-berita yang terjadi di media sosial saat ini. Bagaimana berita-berita yang viral di TikTok, di Instagram, dan lain sebagainya, itu sedikit meningkatkan empati kita, rasa miris kita. Bagaimana seorang anak, bagaimana seorang remaja mengalami demoralisasi di era sekarang. Sebagai contoh, Bapak Ibu mungkin tahu bagaimana video yang viral di Sumatera Utara yang menyebutkan bahwa ada anak-anak, sekumpulan anak-anak remaja yang kemudian mereka berani untuk menendang seorang nenek-nenek yang sudah lansia, begitu. Atau kasus lain Bapak Ibu, seorang pelajar di SMP di salah satu sekolah di Sidoarjo yang kemudian memaki dan menghalang polisi lalu lintas. Bagaimana Bapak? Ya, Pak Julio, mohon izin. Mohon maaf Pak Julio, suara saya terdengar? Oke, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu, mohon izin. Ini adalah beberapa kasus kenakalan remaja dan demoralisasi di era sekarang. Kemudian kasus lainnya adalah misalnya Bapak Ibu di Jakarta ada tawuran maut yang kemudian menewaskan satu orang pemuda dan melibatkan anak-anak di bawah umur di Palmerah, Jakarta Barat. Dan juga masih banyak lagi kasus-kasus yang itu menunjukkan kenakalan remaja dan demoralisasi di era sekarang. Mungkin Bapak Ibu cukup miris kita mendengar berita-berita tersebut. Ada yang juga sampai meninggal dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ini adalah kasus-kasus yang salah satunya adalah berkaitan dengan bagaimana student karakter itu dibangun. Gitu. Baik. Nah, dengan demikian, pada modul pelatihan yang nanti akan kita pelajari, kita mempunyai tujuan pelatihan. Apa saja tujuan pelatihan dari modul pada student karakter dalam digital era ini? Yang pertama adalah tujuan pelatihan kita nanti adalah untuk memberikan informasi tentang makna penting karakter dan perilaku siswa di era digital. Yang kemudian yang kedua adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang penggunaan dan pemberdayaan media di era digital. Dan yang ketiga adalah memberikan panduan dalam melaksanakan kegiatan belajar yang adaptif dan inovatif. Nah, adapun nanti untuk setiap modulnya mungkin akan disampaikan kembali oleh Bapak Acep Randani pada sesi siang hari ini. Saya hanya menjelaskan tentang pengantar dan urgensi kenapa modul pada student karakter dan digital area ini cukup penting untuk kita pelajari. Mungkin berikutnya saya kembalikan lagi kepada Pak Julio atau nanti mungkin dilanjutkan kepada Pak Acep. Silakan Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa Bapak Zulmi Ramdhani mengenai paparan tadi ya yang sudah disampaikan. Berarti kita bisa lihat nih Bapak dan Ibu para peserta program non-gelar ini, kita coba bisa lihat ya, coba kita selami lagi tadi ya, informasi-informasi yang diberikan itu sangat relevan ya Bapak dan Ibu ya, terjadi saat ini, terjadi di sekitar kita ya, dan bagaimana langkah-langkah kita di Bapak dan Ibu. Kita ini bergerak di dunia pendidikan. Kita ini para pendidik Bapak dan Ibu. Kita ini para apa ya, sutradara di dalam transformasi ilmu, transformasi akhlak dan seterusnya Bapak dan Ibu. Saya kira kita tidak boleh melewatkan tentu saja materi ini. Ini sangat penting, harus kita perhatikan, dan mari Bapak dan Ibu kita saksikan berikutnya apa pesan-pesan dalam lebih detail lagi. Kita persilahkan kepada Bapak Acep Dani Ramdhani, MAG. Silakan Pak Acep, dilanjutkan Pak.
Baik, terima kasih Pak Julio. Suara saya terdengar? Bapak? Ya, terdengar dengan baik Pak. Luar Terima biasa. kasih Silakan. Pak Julio dan Pak Juni, Bapak Ibu yang saya hormati. Insya Allah di sini kami akan memaparkan ringkasan modul yang kami susun, di mana di sini tersusun ada beberapa chapter, ada beberapa bab. Yang pertama yang harus kita pahami di sini ya, selain yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Julmi ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Acep Dani Ramdhani MAG. Saya dosen Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini kami akan menyampaikan beberapa bab ya yang kami susun. Yang pertama mulai dari makna dan fondasi karakter dan era digital. Di mana dalam bab ini akan dua kata utama yang akan jadi pokok bahasan, karakter dan era digital. Selain kita bisa mengikuti sesuai dengan tuntutan zaman, maka karakter pun harus kita upgrade ya, karakter ya. Di mana kita boleh mengikuti zaman tapi karakter pun jangan kita lupakan ya. Jangan terlalu kita dimanjakan media ya, tapi karakter kita tidak ada perkembangan gitu ya. Jangan sampai kita terlalu dimanjakan sama media, tapi di mana kita harus bisa memanfaatkan media yang ada, baik itu dalam proses pembelajaran nanti di bab berikutnya, di mana di bab ini ada beberapa di antaranya meliputi definisi, aspek, dan karakteristiknya berkaitan dengan makna dan fondasi karakter dan era digital. Itu mungkin gambaran umum di bab pertama ini. Selanjutnya Pak Julmi. Nah, mungkin di bab kedua ini bagaimana kita mengetahui perilaku dan pembelajaran era digital. Di bab ini akan dibahas mengenai karakteristik dari perilaku pelajar di era digital, termasuk karakteristik dari pembelajaran di era digital itu sendiri. Artinya, di sini ada beberapa peran yang terkait. Kalau guru, ya jelas guru ya. Guru mempunyai peranan yang sangat penting, di mana di guru ini ada komunikasi dengan orang tua, kan? Ketika pembelajarannya seperti apa, menyiapkannya, komunikasinya dengan orang tua, dengan yang lainnya. Maka itu harus dipersiapkan semuanya. Ada di peran guru, nanti di bab 2 ini akan dijelaskan secara rincinya. Ini hanya gambaran umum. Nanti bab ini menjelaskan ini, bab kedua ini menjelaskan tentang perilaku dan pembelajaran di era digital. Gitu. Kemudian selanjutnya, Pak Julni. Nah, kemudian yang ketiga, ini berkaitan tentang media pembelajaran era digital. Saat ini, media pembelajaran di era digital sangat terbuka lebar bagi siapapun, ya, untuk dapat mengaksesnya. Yang penting punya kuota, gitu kan ya, atau WiFi mungkin ya gitu Pak Julio ya, gitu ya. Mungkin Betul Pak. Internet gitu, saluran internet ya, di mana diantaranya pembahasan ini meliputi pengenalan fitur, serta karakteristik kelebihan dan kekurangan media terkait. Kita tahu bahwa media pembelajaran itu bukan hanya satu, Google Classroom, kemudian Zoom Meeting, ya, kemudian Google Meet, ya, banyak media-media untuk media kuis dan segalanya, baik di HP, di TV, di tablet dan segala macam. Itu kan media-media pembelajaran, artinya sebagai perantara dalam pembelajaran. Mungkin ketika kita kembali ke flashback ke belakang, kita terlalu apa ya, kalau mungkin tahun sekarang pembelajaran itu udah mulai offline ya Pak Julio, Pak Julmi ya. Nah, karena kita terlalu sering sudah enak online, jadi ketika mau offline itu kita agak gimana gitu ya. Agak udah nyaman online gitu kan ya. Nah, udah nyaman online, udah nyaman di rumah gitu kan ya. Nah, artinya di sini ada beberapa media atau perantara sarana yang dijadikan untuk pembelajaran. Dimanapun, kapanpun, ya, kita bisa untuk belajar. Yang penting jaringannya yang stabil gitu ya, sama kuotanya yang memadai gitu mungkin ya, gitu. Mau pakai aplikasi apapun gitu kan, mau pakai aplikasi apapun gitu kan, ya. Mau biasanya orang banyak menggunakan media yang
yang tidak berbayar mungkin ya Pak Julio ya Pak Jumi gitu kan. Ya contohnya Google Meet deh gitu kan ya. Google Meet itu kan tidak berbayar, bisa beberapa jam gitu kan ya, 1 jam 2 jam insya Allah deh cukup gitu kan ya. Nah jangan sampai kita tidak tahu media pembelajaran di era digital ini. Jadi kita tahu bahwa banyak media pembelajaran di era digital ini ya. Yang penting kita jangan apa ya istilahnya, jangan jadikan alasan wah Pak ini nggak ada kuota, Pak nggak ada, segala macam apapun itu. Tapi banyak sekarang itu yang media pembelajaran di era digital. Kemudian selanjutnya Pak Juni. Nah kemudian yang keempat, praktik terbaik gitu kan ya, best practice dan implementasi pembelajaran di era digital, di mana bab ini yang terakhir ini akan mengupas bagaimana peran, peluang, serta tantangan yang akan didapat dari adanya pembelajaran di era digital ya. Terlepas dari plus minusnya pembelajaran di era digital ini, pasti semuanya ada plus minusnya gitu. Yang penting kita bagaimana cara kita menerapkan pembelajaran di era digital ini gitu. Kemudian bagaimana peran kita, peluang serta tantangan yang akan kita dapat dari adanya pembelajaran di era digital ini. Segalanya sudah pakai digital sekarang itu. Tahu pasti semuanya punya handphone lah atau HP pasti punya ya Pak Jilo, Pak Julmi ya. Semua orang pasti punya gitu kan. Di mana kita tahu contoh aja, kita pakai telepon handphone biasa gitu kan. Di handphone ini kita bisa menghasilkan berbagai hal. Mau makan bisa asalkan saldonya terisi gitu kan ya, gitu. Mau belajar bisa gitu kan, asalkan kuotanya ada ya, semuanya bisa. Mau pakai cari cuan itu bisa, jual online gitu, semuanya bisa gitu kan. Bahkan mohon maaf Pak Juli mungkin cari jodoh bisa juga ya kayaknya ya di digital ini gitu kan ya, via HP gitu kan. Sekarang banyak kasusnya gitu kan, kenalan di mana gitu kan, di Facebook dan segala macam, itu bisa jadi jodoh gitu kan ya. Tapi hanya beberapa kecil gitu ya mungkinnya. Itu mungkin bab keempat menjelaskan tentang bagaimana penerapan implementasi pembelajaran di era digital. Nah ini berikut schedule pembelajaran yang kami terapkan di sini sesuai dengan tim kita semua, bahwa yang pertama bab 1 pembahasan materi itu sesi sore ya Pak Julmi, kuis singkat ya, pukul 1 insya Allah ya. Kemudian yang kedua pembahasan materi, kemudian yang ketiga sama pembahasan materi, dan yang keempat sama pembahasan materi juga gitu kan. Kemudian berkaitan tentang implementasi screen karakter dan pembelajaran di era digital. Pak Acep, izin Pak Acep. Pak Acep, izin. Pak, jadi kemarin apa namanya, kita sudah kesepakatan dengan mitra kita nih, dengan para peserta dan juga dengan tim. Oh iya. Maka insya Allah supaya iramanya seragam Pak, maka semua sesi live kita akan kita mulai di jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Siap. Oke. 14.00. Jadi Bapak dan Ibu peserta, kita jumpa terus nih di jam 14.00 ya Bapak Ibu ya, setiap sesi yang sifatnya live Bapak dan Ibu. Ya mudah-mudahan bisa dikondisikan kayak di sini nih, berarti kan Senin dan Kamis gitu ya Bapak dan Ibu ya. Ini pada nggak sabar nih kelihatannya nih Pak Acep, Pak Zulmi, kalau saya lihat dari chatnya nih pengen segera masuk ke kelas gitu. Gimana caranya masuk ke kelas, dibilang begitu kan. Oke. Maaf nih Pak Acep dipotong sedikit, apa namanya? Siap. Kita mulai jam 14.00 insya Allah. Silakan Pak, lanjut Pak. Ya mungkin gitu Pak, pemaparan rencana pembelajaran nanti ini direvisi ya Pak Julmi ya, jadi pukul 2 ya insya Allah gitu kan ya, berkaitan tentang pembelajarannya gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak Julio, kami kembalikan. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Luar biasa Pak, kisi-kisinya Pak, ini kisi-kisinya aja udah bikin gemes Pak, bikin menarik gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya memang kita semua nih, betul ya Bapak Ibu semuanya ya, Bapak Ibu para peserta, kita semua bersinggungan nih dengan hal ini nih, setiap hari Bapak dan Ibu, setiap hari. Dan saya pikir bukan hanya di sekolah nih kita bersinggungan, ini juga di rumah kita Bapak Ibu ya, banyak dari kita kan di rumah kita ada remaja-remaja Bapak Ibu ya, ada pada anak-anak kita juga.
mereka mendapatkan tantangan yang sama. Ya, coba saya ingin bacakan beberapa komentar nih Pak Acep dan Pak Zulmi. Pak Nazar Zakaria nih sampaikan nih, ada nilai negatif di tengah pengaruh digital. Ini juga perlu kita diskusikan nanti nih. Ada nilai negatif di tengah pengaruh digital. Siswa ini banyak yang mempublikasikan hal-hal yang tidak layak dikonsumsi publik. Ya, subhanallah, hal-hal seperti itu terjadi ya Bapak ya. Jadi ini Bapak dan Ibu semua, mari kita lihat nih rangkaian perjalanan kita nih sejak kemarin. Kemarin kita bicara mengenai moralitas dan iptek. Dan kali ini langsung disambut dengan bagaimana karakter siswa di era digital ini. Dan Pak Nazar Zakaria juga menyampaikan ada hal negatif di tengah pengaruh digital. Banyak siswa publikasikan hal-hal yang tidak layak dikonsumsi. Saya bacakan dulu beberapa komentar ya Pak ya, nanti kita coba kita rangkum ya Pak ya. Kemudian saya bisa melihat juga nih di sini ada Jumsari ya, Jumsari. Banyak terjadi kejadian yang mengindikasikan telah terjadinya degradasi moral. Degradasi moral yang menimpa peserta didik nih, mulai dari tawuran, ada bullying, ada geng motor. Saya kira setiap zaman ada itu ya. Setiap zaman berubah-ubah bentuknya, setiap zaman berubah-ubah gayanya, tapi betul terjadi adanya suatu anomali atau suatu gangguan distraksi terhadap moral. Dan ini tugas kita semua ini Pak. Jadi mohon nanti bimbingannya nih Pak, bagaimana kita bisa mendapatkan tips-tips terbaik untuk menjalankan ini. Tapi ada satu tips yang luar biasa nih dari Nusa Tenggara Barat ini. Ada nama akunnya Karya Abadi, Masya Allah. Nama akunnya juga indah sekali, Karya Abadi Nusa Tenggara Barat. Disampaikan oleh beliau adalah mungkin kita harus perbanyak materi karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pembahasan pembelajaran di sekolah yang mana masing-masing kita harus memperkenalkan para ilmuwan-ilmuwan Muslim kepada para anak-anak kita. Sangat setuju Pak, sangat setuju. Ini Bapak atau Ibu nih Karya Abadi nih, ya, sangat setuju sahabat kita satu ini. Betul ya, contoh terbaik dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin memang kita seharusnya kembali ke sana. Ya, nanti kita minta pendapat dari Pak Acep dan Ibu dan Bapak Zulmi. Wah, luar biasa di sini. Tapi dampak positif dan negatif dari digital. Ya, memang bermata dua ya, digital ini ya, teknologi ini ya, bisa sekadar ya sama seperti alat potong bermata dua. Pada saat dia terpotong tangan kita, terpotong daging kita, maka itu akan melukai. Tapi pada saat kita potong untuk buah jeruk gitu misalnya, justru kulit kita menjadi lebih segar gitu. Seperti kira-kira kelihatannya Pak Zulmi dan Pak Acep ini sering makan buah jeruk nih. Wajahnya segar-segar semua nih kelihatannya nih. Nah, kira-kira begitu Pak. Mungkin saya berangkat kepada Pak Zulmi dulu Pak. Bagaimana Bapak menanggapi ini Pak? Apakah memang demikian ya Pak? Apakah terjadi degradasi moral nih karena ada teknologi? Kira-kira gimana Pak Zulmi? Ya, baik. Terima kasih Pak Julio. Cukup menarik tadi ya komentar dari Bapak Ibu di peserta yang sudah hadir di siang hari ini. Mungkin Bapak Ibu betul, Bapak Ibu sudah jauh lebih merasakan begitu ya. Sudah jauh lebih banyak pengalaman di lapangan seperti apa gitu ya. Di sekolah, di berbagai daerah, banyak sekali fenomena-fenomena yang itu kemudian meningkatkan rasa empati kita terhadap karakter yang sedang ditampilkan oleh anak-anak kita di lapangan begitu. Betul sekali, itu adalah salah satu efek dari kemajuan teknologi saat ini. Salah satunya begitu ya. Kita lihat dari dua sudut pandang yang positif dan juga adalah sudut pandang yang negatif begitu ya. Tapi pada hakikatnya Pak Julio begitu ya, kalau kita berbicara mengenai karakter begitu ya, karakter ini pada dasarnya adalah sesuatu yang sudah melekat sejak kecil gitu ya, di mana karakter ini dibangun oleh lingkungan gitu ya, oleh keluarga. Makanya seringkali keluarga itu dibilang sebagai madrasah utama anak-anak ketika mereka tumbuh kembang begitu. Dan bagaimana nanti kemudian yang akan menjadikan dia itu baik atau tidak, bisa adaptif atau tidak, itu adalah interaksi dia dengan lingkungannya gitu. Dan sampai sekarang saya pikir ini adalah PR yang masih panjang, yang solusinya pun masih sudah kita lakukan, tapi yang namanya karakter tidak baik itu akan selalu terjadi. Karena ya balik lagi, yang namanya manusia, apalagi anak-anak dan remaja, mereka berada pada tahapan perkembangan yang sangat
rentan akan kenalakan remaja dan juga demoralisasi. Sehingga kesimpulannya ini adalah tugas bersama kita begitu Pak Julio, dan di sesi pelatihan nanti gitu ya Pak Asep, kita juga akan saling bersama-sama diskusi begitu bersama Bapak Ibu semuanya, bagaimana kira-kira untuk merumuskan solusi yang paling efektif berkenaan dengan fenomena yang kita alami saat ini. Begitu mungkin Pak Julio sedikit perspektif dari saya. Betul sekali Pak Zulmi. Sejalan nih Bapak dengan beberapa kawan-kawan kita nih, sahabat-sahabat kita nih, para mitra kita, ya kan, Pak Zulhadi Acupki gitu kan, dikatakan adalah contoh terbaik itu lingkungan sebenarnya, lingkungan, terutama orang tua dan guru. Wah, Pak Zulhadi Cupki ya. Bapak luar biasa kalimat Bapak ya, contoh terbaik yang diberikan lingkungan terutama orang tua dan guru kepada peserta didik. Berarti kita duluan ini harusnya yang mencontohkan ya, kita duluan yang nomor satu bergerak untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Pak Muhammad Imam Mujib menyampaikan kurangnya pendampingan dari orang tua. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Zulmi, madrasah utama sebenarnya itu adalah di rumah, madrasah utama itu. Nah, mudah-mudahan lah kita bisa semuanya istiqomah nih menjalankan ini semua, karena ini memang tantangan berat sekali, tantangan besar, dan ini nyata ada di sekitar kita, dan hari ini, detik ini pun masih terjadi Bapak dan Ibu. Ya, tugas kita sebagai pendidik sekaligus orang tua sudah menuntun Bapak Hendy Supandi. Wah, luar biasa. Bapak, coba Bapak bisa melihat bagaimana antusiasme para mitra kita nih, para peserta di dalam kolom chat. Ini akan menjadi satu forum yang sangat menarik nih, kelas modul ini nanti insya Allah. Saya setuju nih dengan Pak Zulmi. Kita bersama-sama ya, coba kita cari pola-pola, kita coba rumuskan, dan kalau sudah mendapatkan yang paling penting dijalankan nih Bapak Ibu. Betul tidak ya, kadang-kadang kita nih berencana gitu, ada konsep, tapi kemudian enggan untuk menjalankan gitu dengan hal-hal yang ya kita tidak, ya banyak tantangan lah. Jadi memang akhirnya kembali lagi kepada diri kita. Pak Acep, kita kawan-kawan kita nih sebagai para pendidik ini Pak, seingat saya Pak ya, berarti pendidik ini kan seperti apa ya, kalau kita lihat ini kan peserta didik kita nih seperti kanvas nih Pak Acep dan Dani, ya kan? Kita nih pelukisnya nih, kita pendidik nih pelukisnya, mau seperti apa gambarnya gitu ya, jadinya seperti apa kan tergantung si pelukis gitu Pak ya. Jadi kira-kira dengan adanya mengenal karakter siswa dengan perkembangan era digital ini, tadi Bapak sudah sampaikan yang penting tuh tadi adalah best practice tuh, best practice. Jadi bagaimana nih membuat lukisannya supaya jadinya baik dan enak dilihat serta bermanfaat. Nah, kira-kira Bapak punya saran lanjutan nggak sebelum kita bongkar rahasia-rahasia ini dari materi nanti? Bagaimana sih seharusnya kita ini sebagai pendidik melakukan melukisnya ini Pak? Kita ini memegang kuasnya. Bagaimana kita harus melakukan inisiasi-inisiasi ini? Mungkin ada tips-tips di awal nih Pak, karena para kawan-kawan kita semua makin penasaran. Saya khawatir nih Pak, kalau nggak kejawab penasarannya nanti nggak tidur nih Pak sampai dia masuk ke kelas nih Pak. Jadi supaya kita makin ini ya, tuh sudah tidak sabar kan mau belajarnya kan gitu. Nah nanti takutnya kalau makin penasaran selera makannya berkurang nih Pak. Nah boleh Pak dikasih kisi-kisi Pak Acep. Kira-kira bagaimana harus menginisiasi? Baik, terima kasih Pak Julio. Apa yang disampaikan Pak Julmi sepakat memang benar gitu. Berkaitan tentang pembelajaran aja ya. Sebelum ke pembelajaran kita pahami dulu berkaitan tentang karakter, moral, akhlak gitu kan ya. Berkaitan tentang karakter, akhlak, moral setiap ketika kita seorang pendidik gitu kan ya. Di mana seorang pendidik itu bukan hanya sekedar mencerdaskan saja, tapi di sana ada yang paling penting. Apa itu? Menanamkan akhlak di dalamnya. Itu tadi yang sudah disampaikan Pak Julmi, lingkungan berpengaruh iya, ya. Kemudian tadi yang juga disampaikan pembelajaran digital di era digital itu ada plus minusnya, ya kita tahu itu kan ada plus minusnya. Di mana ketika pembelajaran di era digital ini ada peran-peran khusus di dalamnya. Artinya apa? Artinya antara guru dengan orang tua khususnya itu ada saling komunikasi. Karena nggak bisa kita, ya udah anak saya nih titip ke sekolah ini ya semuanya diurus semuanya, nggak bisa gitu, ya. Tapi harus dua-duanya saling, gitu kan ya, saling antara guru dengan orang tua, gitu. Jadi harus ada kerjasama di dalamnya, gitu. Yang pertama.
kemudian tadi salah satu diturunkannya Nabi kan yang kita tahu innama bu'istu liutamima makarimal akhlak gitu kan ya, berkaitan dengan akhlak, moral dan karakter dan bagai apapun istilahnya itulah gitu kan ya. Artinya apa yang harus kita tuh itu kita menanamkan akhlak, di mana akhlak ketika tadi ada yang di kolom komentar Pak Julmi ya, ketika anak SD bahkan anak TK sudah punya HP bahkan IG gitu kan ya, IG sendiri gitu kan ya. Nah, bagaimana cara kita mengawasinya? Kan sekarang itu kita sudah bisa mengawasi di dalam HP si anak itu fitur-fitur apa saja yang boleh dibuka dan tidak boleh dibuka gitu kan ya, di sana gitu kan harus ada pengawasan. Kalau bisa ya kita kasih jadwal deh ya untuk bermain HP gitu kan, untuk bermain HP anak dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Itu mungkin kita bisa menanamkan seperti itu kiat-kiatnya gitu kan. Tidak bisa kita menyerahkan HP ini silahkan kamu gunakan untuk belajar, ini kuota 200 300 per bulan atau bahkan 500 gitu kan. Nah, tapi di sana kita ada pengawasan gitu kan ya. Nah, di dalamnya baik itu pembelajaran digital, baik itu pembelajaran tatap muka apapun itu, online offline gitu kan, itu pasti ada plus minusnya. Di sini kita bekerja bersama-sama. Tidak bisa kita menyalahkan, wah ketika ada tawuran di sekolah, wah ini gurunya nggak benar nih, gitu kan ya, nggak bisa menyalahkan seperti itu, gitu kan ya, nggak menyalahkan, apalagi sekarang yang siswanya udah ratusan bahkan ribuan ya Pak Julio, gitu kan ya. Misalnya ada kerjasama antara pihak-pihak tertentu, gitu ya, antara pihak-pihak tertentu. Jadi tidak bisa semuanya diambil diemban sama guru. Nah di sana, di sini, gitu kan ya. Berkaitan tentang implementasi pembelajaran era digital ya, di mana seorang guru itu bukan hanya sekedar memberikan teori gitu kan ya, di mana dicontohkan gitu kan ya, dipraktikkan seperti apa yang disampaikan oleh Nabi. Nabi tidak selalu taklim atau apa pembelajaran di tempat-tempat rumah sahabat, di tempat-tempat yang bisa digunakan untuk pembelajaran, tapi Nabi langsung mempraktikkan ya, sehingga para sahabat bisa melihat dan bisa mengikuti gitu. Mungkin di sana semuanya, kalaupun belum semuanya ya kita harus bekerja sama gitu kan ya, untuk memberikan contoh selain kita memberikan teori-teori yang disampaikan oleh guru. Contohnya aja di kampus ataupun di sekolah ada namanya kita teori di kelas pertemuan. Beberapa semester nanti ada praktik lapangan, PPL atau PKM istilahnya gitu kan. Jadi bagaimana nih mahasiswa terjun ke masyarakat? Contoh untuk mahasiswa, bagaimana mahasiswa terjun menghadapi masyarakat, ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat gitu ya. Nah, sama siswa juga sama, jangan hanya pemberian teori, tapi harus ada penerapan dan contoh yang dicontohkan oleh semua guru, bukan hanya guru agama saja mungkin gitu ya. Jadi takutnya berkenan, wah ini keagamaan nih. Jadi ketika ada yang perbuatan yang tentang keagamaan, wah ini guru agama khusus nih. Jadi jangan sampai diserahkan ke guru agama saja, tapi semuanya ikut gitu. Ya gitu mungkin ya Pak Julia, lebih kurang lebihnya. Terima kasih. Iya betul sekali ya Bapak dan Ibu semuanya ya. Jadi ya memang yang dilihat oleh siswa kita tuh tiap hari ya kita sih Bapak Ibu ya, kita para pendidiknya ya. Atau nih jangan-jangan jadi curhat nih Bapak dan Ibu, siapa nih merasa diserahkan oleh orang tua siswa nih untuk akhirnya sudah di sana di madrasah saja, di sekolah saja gitu. Ada nggak Bapak dan Ibu yang merasa seperti itu ya? Jangan-jangan ada dia atau pada mau curhat gak, silakan nih Bapak dan Ibu nih ya. Memang betul Bapak dan Ibu. Jadi yang disampaikan oleh Pak Acep dan Pak Zulmi itu ya, Rasulullah SAW sendiri pun dalam dakwah beliau, dakwah itu kan adalah kata-kata dan perbuatan, hadis itu adalah kata-kata dan perbuatan. Jadi memang tidak selalu dalam dalam ruang-ruang formal gitu ya kita berdiskusi. Tapi justru yang langsung dilihat itu di mata para siswa itu ya tindak tanduk ya. Jadi kita benar-benar harus hati-hati nih Bapak dan Ibu semua, kawan-kawan semua nih. Ya karena kita langsung memberikan dampak ya kepada para siswa. Bapak dan Ibu semua, satu hal yang menarik adalah
saya pernah mendengar seperti ini, izin Pak Acep dan Pak Zulmi, mohon pendapat Bapak dan Bapak Ibu semuanya ya. Saya pernah mendengar seperti ini ya, satu rangkaian dari quote seperti ini. Hati-hati di dalam berpikir, karena berpikir ini akan menjadi tindakan. Hati-hati terhadap tindakan, karena tindakan ini kalau diteruskan berkali-kali akan menjadi habit. Hati-hati terhadap habit yang terjadi, karena kalau dia nyaman, dia biasakan menjadi karakter. Dan hati-hati dengan karakter ini, karena disitulah nasibnya dia akan bisa ditentukan. Jadi ternyata kalau kita lihat dari quote ini, itu dimulai dari meletakkan cara berpikir ya, sebelum menjadi karakter itu ya. Jadi meletakkan cara berpikir. Apakah demikian ya Pak Zulmi? Kira-kira bagaimana saran Bapak? Iya, baik. Terima kasih Pak Julio. Ini mungkin kayaknya kalau Bapak Ibu di sekolah sana udah pada tahu nih kira-kira dari quotes tersebut gitu ya. Karena kebanyakan kalau kita turun ke lapangan seringkali ternyata inspirasi itu malah diperoleh di lapangan begitu. Kasus-kasus yang Masya selama Allah. ini tidak terjadi, betul, kasus yang selama ini tidak menguak gitu ya. Mungkin yang kasus-kasus viral itu hanya seberapa dari sekian banyak begitu Pak, ya. Sekian banyak dari perilaku anak yang kemudian mereka tidak berpikir terlebih dahulu, tapi kayak mereka meluapkan tindakan-tindakan yang kemudian mengarahkan pada tindakan yang tidak baik begitu. Mungkin saya coba sampaikan dari sudut pandang psikologianya begitu ya Pak ya. Kalau kalau kita udah membahas suatu perilaku gitu ya, memang itu sangat erat kaitannya dengan berbagai faktor. Entah itu faktor berpikir, kemudian itu berkaitan dengan bagaimana keadaan emosi dan mood kita gitu. Kemudian bagaimana keadaan lingkungan kita gitu, bagaimana keadaan yang lainnya gitu. Jadi perilaku yang muncul itu tidak kemudian terjadi karena satu sebab gitu. Mungkin banyak sebab yang kemudian mengakibatkan perilaku itu muncul. Cuman masalahnya apakah perilaku yang muncul itu sudah sesuai dengan konteksnya atau tidak gitu. Karena kebanyakan kasus-kasus degradasi moral dan juga kenakalan remaja yang terjadi saat ini adalah terjadi karena memang ketidaksesuaian antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dengan apa yang terjadi dalam bentuk perilaku gitu. Sehingga mungkin kalau di kelas-kelas itu seringkali guru itu mengajarkan kepada anak-anak untuk belajar bagaimana cara bersabar gitu, bagaimana cara menghargai orang lain gitu, respect to others gitu. Kemudian bagaimana cara menghargai guru, bagaimana tazib seorang murid kepada seorang guru gitu, dan lain hal gitu. Jadi banyak sekali Pak yang bisa kita interpretasikan dari quotes tersebut gitu ya. Dan kalau tadi Pak Julio sampaikan bahwa dari berpikir itu kemudian akan mengarahkan kepada tindakan, dari tindakan itu akan mengarahkan kepada habituasi, dari habituasi itu bisa mengarahkan kepada karakter, dan jangan lupa Pak ada satu lagi yang paling besar, ada yang namanya adalah personality atau kepribadian. Jadi konsep yang paling besar itu adalah kepribadian, di mana kepribadian itu adalah sesuatu yang sangat kompleks, yang itu merupakan pondasi dari beberapa karakter gitu. Dan ini mungkin nanti akan dibahas langsung di kelas, di live session oleh Prof. Ulpia, yang juga adalah salah satu guru besar psikologi konseling yang insya Allah nanti bisa menjadi partner diskusi begitu Bapak Ibu ketika nanti di sesi pelatihan. Begitu mungkin Pak Julio dan Pak Acep. Iya, baik, alhamdulillah. Pak Acep, saya mohon dibantu nih Pak. Kelihatannya ada satu komentar yang menarik nih dari saudara kita nih, dari sahabat kita Isya Muharram. Isya Muharram menyampaikan bahwa dalam istilah orang Sunda, seorang anak disebut dengan bahasa, mohon maaf ini ya, mohon maaf Bapak dan Ibu, ini saya membaca saja karena saya kurang paham nih, mohon saya bisa dijelaskan nih. Dengan bahasa seorang istilah orang Sunda, seorang anak disebut dengan bahasa budak bila diartikan menjadi biayaan, urusanen, didikan, ayahkan, kawinkan. Itulah peran penting dari orang tua. Masya Allah, ini saya baru ini luar biasa. Pak Acep, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini Pak? Ini kita bicara dari tadi memang akhirnya peran orang tua menjadi penting ya. Jadi kita tidak bisa sendirian nih. Pak Acep, mohon dibantu Pak, arahan Pak. Ini apa yang dimaksud ini Pak? Silakan. Oke, terima kasih Pak Julio ya.
mungkin yang lebih tepat yang mengarahkan ini ya, soalnya ini berkaitan dengan orang tua ya. Pak Jilo sendiri yang harusnya gitu, yang tepatnya gitu kan ya, yang menjelaskan tentang peran orang tua terhadap anaknya gitu kan ya. Karena di sini kita biayain, apa tadi itu Pak Julio, mohon maaf. Wah, ya, gitu ya. Dalam artian di sini berkaitan tentang peran orang tua terhadap anak gitu kan ya, menyinggung dari yang apa yang disampaikan di kolom komentar gitu kan. Artinya ketika kita sebagai seorang anak dan kita nanti sebagai seorang tua, bukan hanya sekedar kita melahirkan, menyusui, menyekolahkan, udah sampai sana gitu kan. Enggak sampai sana gitu kan ya, tugas orang tua gitu kan ya, dimana kita harus mengurus gitu kan, tadi yang disampaikan Pak Julmi ya, jadi madrasatul ula, dimana di dalam keluarganya gitu kan ya, ada yang harus kita uruskan sendiri, urusan dibiayaan gitu kan, sampai nikah pun gitu kan ya, sampai nikah pun gitu ya. Sampai nikah pun pasti Bapak ya butuh biaya orang tua gitu kan ya. Iya, peran orang tua terus menyambung ya, betul sekali. Gitu. Nah kemudian ya kadang kan di Indonesia khususnya banyak yang anak yang sudah menikah, yang sudah punya anak 1-2, ketika ada apa-apa pasti larinya ke orang tua, nggak akan ke yang lain gitu kan ya, nggak akan ke tetangga deh gitu kan ya, gitu kan, tapi pasti larinya ke orang tua gitu kan ya. Nah itulah peran orang tua itu, tidak melihat usia, tidak melihat dia udah nikah atau belum gitu kan ya, selama jadi anaknya ya pasti orang tua pasti akan bantu mendidik semuanya gitu. Betul. Ya itu mungkin peran orang tua terhadap anaknya gitu kan ya. Jadi peran besar orang tua itu sangat banyak, sangat besar terhadap anaknya, bukan hanya sekedar menyekolahkan, memberikan kemauannya, memberikan kebutuhannya, enggak sekedar itu gitu kan ya. Nanti itu kan yang akan dipertanggungjawabkan ya, anak itu kan sebagai rezeki, jangan sampai ketika dikasih anak banyak, wah itu nanti biayanya gimana ya gitu kan ya. Nah gitu kan ya, kita itu ya biayanya gimana, ini kan sekolah mahal, biaya mahal, segala mahal ya. Jangan khawatir ya, kita itu diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kaya ya. Kadang kita sudah sudah melebihi melebihi Allah kayaknya, jadi sudah wah takut gimana ya, jadi kita tidak percaya sama Allah gitu kan ya, bahwa Allah itu adalah sebaik-baik rezeki, setiap anak punya rezekinya masing-masing gitu. Mungkin Pak Julio gitu. Terima kasih. Masya Allah, alhamdulillah, betul sekali, Masya Allah. Bapak dan Ibu makin tenang dong rasanya ya kalau dengar seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi tantangannya memang ada Bapak dan Ibu, tantangan terjadi ada di sekitar kita hari ini, detik ini pun terjadi, tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu ya, kita punya Allah Subhanahu Wa Taala ya yang menyiapkan semua urusan ya, menyiapkan dan menuntaskan semua urusan, tinggal minta, tinggal berusaha. Begitu ya Bapak-bapak semua ya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, luar biasa narasumber kita pada hari ini Bapak Zulmi Ramdhani dan Bapak Acep Dhani Ramdhani. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak, segar sekali kami nih siang-siang ini bisa mendengar beberapa masukan dari Bapak, dan hasilnya cuma satu nih Bapak dan Ibu semua. Kalau saya lihat dari sahabat-sahabat kita yang hadir nih pada hari ini, hasilnya cuma satu nih kesimpulannya Pak, penasaran Pak gitu ya, penasaran gitu, nih kayaknya nggak cukup nih waktu, udah selesai begini masih pengennya, aduh kita pengen terus nih. Tetapi Bapak dan Ibu sudah diaturkan, insya Allah kita akan jumpa dengan Student Character and Digital Era di tanggal 26. Oh ya Bapak dan Ibu jangan khawatir ya Bapak Ibu ya, kita pelatihan kita ini ya, perjalanan kita ini sifatnya lebih banyak nanti akan asinkronus. Jadi kami sangat memahami Bapak dan Ibu punya kesibukan, tentu setiap hari ya kita punya tugas-tugas yang harus kita jalankan, harus kita tunaikan, amanah-amanah. Bapak dan Ibu atur waktunya saja ya, atur waktunya saja ya di antara tugas-tugasnya, sempatkan kedatangannya gitu kan. Kemudian jadi karena memang sifatnya asinkronus, kapan aja silahkan, yang penting cuma satu nih, yang pentingnya Bapak Ibu tuntas tuntas diikuti semuanya ya kan, supaya nanti catatan Bapak dan Ibu itu insya Allah baik gitu ya, supaya kholas gitu ya, tidak hanya kholas tapi khotam juga nanti ya. Baik, terima kasih Pak Zulmi, Pak Acep, Bapak dan Ibu semua. Izin saya akan sebentar masuk ke dalam progres kelas kita Bapak dan Ibu. Di dalam progres kelas kita tadi ada banyak pertanyaan,
saya udah nggak sabar nih gimana cara masuk ke kelasnya gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu langsung saja sudah bisa masuk ke dalam kelas dari Pak Zulmi, Pak Acep, dan Prof. Ulfi ya, itu nanti yang akan juga menjadi pengampu di situ. Izin saya akan melakukan sharing sebentar Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, jangan lupa selalu berkunjung Bapak dan Ibu kepada portal edukasi UIN Sunan Gunung Jati ya dengan alamat winsgd.university. Bapak dan Ibu, winsgd.university ya Bapak Ibu silakan. Dan setelah Bapak dan Ibu masuk ke dalam portal ini, ya langkah pertama tolong Bapak dan Ibu silakan login ya, login. Biasanya kalau udah ditinggal, kan tadi asinkronus kan Bapak Ibu ya, kemudian kita beraktivitas lagi ya, udah lama kembali lagi ke sini, itu biasanya nanti kita disuruh login lagi tuh Bapak Ibu, karena kelamaan ditinggal ya, nggak apa-apa juga kan, namanya bebas gitu kan, masuknya kapan aja, yang penting tuntas. Nah Bapak Ibu silakan login lagi nih di sini. Setelah login Bapak dan Ibu, sekali lagi disampaikan di sini, ini adalah sesi pembukaan kita. Ya Bapak Ibu silakan menyimak untuk merefresh lagi yang belum sempat datang pada saat itu, apa pesan-pesan amanah-amanah dari Bapak Dirjen ya, Dirjen Pendidikan Islam, apa yang beliau sampaikan, kita menjadi landasan kita semua untuk berikhtiar pada saat ini. Dan ini schedule nih Bapak Ibu ya, jangan lupa untuk selalu hadir di dalam kelas orientasi setiap jam 2 Bapak dan Ibu ya. Nah besok insya Allah 15 Desember, wah ini luar biasa nih, digital mindset ya, jam 2 siang. Ini kan nyambung terus nih Bapak Ibu, perhatian nggak sih kita kisah kita nih, perjalanan kita nyambung terus nih. Pertama kita bicara moralitas iptek, kemudian hari ini adalah kita bicara di iptek itu dengan student karakter. Tadi perbincangan kita tuh sampai kepada semua ini kayaknya jangan-jangan dimulai dari cara berpikir gitu ya. Nah sekarang disuguhkan di menu berikutnya, cara berpikir digital Bapak dan Ibu. Wah, alhamdulillah ini bukan kebetulan ya, ini skenario besar yang kita insya Allah jalankan. Dan nanti di hari Jumat Bapak dan Ibu kita berjumpa jam 2 ya, yang untuk di barat ya pada sholat Jumat nanti insya Allah pendidikan menuju era digital society. Nah Bapak dan Ibu sekali lagi, apabila mengalami kesulitan silahkan melihat panduan masuk kelas di bawah ini atau pedoman pelatihan ya, silahkan Bapak Ibu untuk menyimak, download saja dokumennya, bisa dipelajari berulang-ulang sehingga Bapak dan Ibu semakin paham untuk bisa mengikuti program ini. Dan inilah dia kelasnya Bapak dan Ibu, yang warnanya hijau sudah bisa terbuka. Bapak dan Ibu silakan untuk masuk ke dalam kelas ya. Kalau belum hijau berarti belum dibukain pintunya Bapak Ibu ya, masih dibersih-bersihkan dulu gitu ya. Dan supaya enak Bapak Ibu masuk kelas, ruangannya wangi, sudah bersih gitu. Nah, silakan Bapak dan Ibu untuk masuk ya. Di situ ada moralitas iptek dan nanti ada student karakter juga akan dibuka. Bapak Ibu kalau sudah bisa masuk silahkan masuk. Dan nanti pelan-pelan bertahap kelasnya akan terbuka setelah Bapak dan Ibu nanti diundang ke dalam kelas tersebut. Mengenai diundang ke dalam kelas Bapak dan Ibu, di sini catatan kami menunjukkan alhamdulillah kita dalam posisi kehadiran total di seluruh kelas. Saya tidak tunjukkan tapi saya sampaikan saja. Kehadiran total ya yang sudah ada di dalam kelas itu ada sekitar hampir 50%. Berarti ada 50% yang masih bermain nih di lapangan, ada yang sibuk mungkin, ada yang bermain sepak bola, ada yang lagi upacara bendera, yang ada masih di kantin, kelihatannya belum masuk ya. Nah, kami akan bunyikan belnya lagi kepada para peserta kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat yang masih berada di luar ruangan kelas untuk segera bergabung ke dalam kelasnya masing-masing, dimulai dari kelas pertama tadi, moralitas iptek. Nanti insya Allah belnya kita akan bunyikan lagi supaya mengingatkan masuk ke dalam kelas. Atau nih kalau Bapak-Bapak Ibu, tapi Bapak dan Ibu mungkin nggak paham kali ya siapa ya teman-temannya yang ikut ya. Kalau yang suruh minta tolong aja bantuan nih Bapak Ibu cek email pribadinya. Ya ada pengumuman nggak tuh? Ya jangan-jangan dapat pengumuman dari Kementerian Agama bahwa diundang untuk masuk ke dalam kelas. Nah jadi supaya masuklah ke dalam kelas segera. Baik, yuk sebentar saya cek lagi. Ada yang bertanya nih ya, ada yang bertanya, minta dong Pak, materinya boleh nggak materinya di-share? Boleh nggak materinya di-share nih, Pak Zulmi, Pak Aceh? Boleh ya? Kalau boleh di-share materinya, Bapak dan Ibu, materinya kita diizinkan untuk share, nanti kita taruh di dalam kelas ya Bapak Ibu. Untuk mereka yang masuk ke kelas, dapat dong materinya. Yang masih belum masuk kelas, belum dapat materinya. Silakan masuk ke dalam kelas, insya Allah. Oke, sejenak saya coba lihat lagi di sini.
Ada pertanyaan. Saya menjawab satu pertanyaan menarik ya, Bapak. Sebentar ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan seperti ini. Ibu Nevi Roh Arsanti. Pada akun pendaftaran beasiswa kemarin masih tertulisnya belum lulus, tetapi di email ada notifikasi ikut batch 2. Apakah mempengaruhi proses ini atau abaikan saja? Oke, baik. Bapak dan Ibu, Alhamdulillah. Jadi saya harus sampaikan, pada saat ini program non-gelar peningkatan kompetensi digital untuk pendidik dan peserta dan tenaga kependidikan sudah berada di dalam batch kedua. Batch pertama sudah berjalan kira-kira 1 bulan, sekarang masuk ke bulan kedua, dan batch kedua dimulai dan sekali ini diselenggarakan oleh Win Sunan Gunung Jati. Bapak dan Ibu yang berada di dalam ruang ini terundang ya dengan untuk masuk ke dalam batch 2. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa beberapa dari kita waktu itu belum bisa masuk ke dalam batch pertama? Karena begini Bapak dan Ibu, peminatannya luar biasa. Banyak sekali yang berminat. Pendaftaran itu banyak sekali, ini menunjukkan antusiasme dan yang paling penting menunjukkan semangat kita semua untuk berubah menjadi lebih baik. Ini sangat membanggakan Bapak dan Ibu dan sangat bersyukur. Maka dengan penuh rasa syukur tadi, pihak dari Kementerian Agama dan LPDP kemudian memberikan membuka kelas-kelas berikutnya karena peminatan yang luar biasa besar ini sebagai bentuk apresiasi. Karena kursinya terbatas Bapak dan Ibu ya, jadi ruang kelasnya Pak Zulmi, Pak Acep, ruang kelasnya ada, tapi kursinya terbatas Pak gitu. Jadi kasihan nanti kalau disuruh masuk semua berdiri Pak. Jadi terpaksa pada saat itu B1 berjalan dengan beberapa sahabat-sahabat kita terpaksa nggak dapat kursinya, belum bisa masuk gitu. Nah, tetapi alhamdulillah sekarang ada ruang kelas yang baru. Kursinya juga baru Bapak dan Ibu, dan Bapak dan Ibu yang belum berkesempatan pada saat itu terpilih kembali untuk bisa masuk ke batch 2. Dan kali ini ada Win Sunan Gunung Jati Bapak dan Ibu luar biasa beruntung alhamdulillah yang batch kedua ini. Oke. Baik. Bapak dan Ibu nanti dicoba lagi ya untuk bisa masuk ke dalam kelas. Mungkin kalau percobaan hari ini belum bisa, tidak ada masalah ya insya Allah Bapak Ibu, karena kelasnya juga akan dimulai nanti di tanggal 26. Ya, jadi dicoba lagi besok ya. Yang penting absen, dapatkan kursinya. Nanti kursinya kehabisan lagi Bapak dan Ibu ya. Oke, baik. Oke Bapak dan Ibu, waktu menunjukkan jam 2.57 di Indonesia bagian Barat. Untuk yang di Timur sudah jam 4.57 nih, sudah sore sekali. Bapak dan Ibu, kelihatannya jumpa kita harus kita batasi dulu sampai pada saat hari ini. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu, Pak Acep dan Pak Zulmi, Bapak-bapak, rekan-rekan kita, ibu-ibu semuanya ini, para sahabat kita, udah nggak sabar nih Pak Zulmi, ya udah nggak sabar Pak Acep, kepengen rasanya segar seperti Bapak nih, Bapak dari tadi segar terus, kita juga kepengen demikian Pak. Nah, oke, diucapkan terima kasih banyak setinggi-tingginya kepada Bapak Zulmi Ramdhani dan Bapak Acep Dani Ramdhani atas waktunya pada siang hari ini memberikan arahan kepada kami semuanya. Kami mulai belajar Pak, kami mulai menyadari beberapa hal, dan insya Allah kami akan bersama dengan Bapak di dalam kelas nanti untuk menggali, apalagi juga nanti ada Prof. Ulfi yang akan mengampu. Sangat ingin kami bisa mencari rahasia-rahasia lebih lagi dari student karakter and digital era. 26 Desember, jangan lupa Bapak dan Ibu, asinkronus. Silakan Bapak dan Ibu jalankan sesuai dengan misinya. Perjalanan tuntas, dapatkan nilai sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu, kita jumpa lagi kepada acara besok. Dan mungkin saya tanya lagi kepada Pak Zulmi dan Pak Acep. Mungkin dari Pak Acep dulu. Pak Acep, silakan Pak, apakah ada pesan yang ingin disampaikan dalam jeda waktu sebelum masuk ke kelas nanti Pak? Silakan Pak Acep. Ikuti batch ini secara keseluruhan dan sampai beres. Mungkin segitu Pak Julio. Itu dia, jelas banget ya Bapak Ibu ya. Keseluruhan disuruh ikuti, keseluruhan sampai beres Bapak dan Ibu. Oke, bersiap Pak? Siap. Pak Zulmi silakan, bagaimana arahan Bapak untuk jeda waktu kita ini? Iya, baik Pak Julio, Pak Acep. Mungkin kalau dari saya
saya tahu gitu ya, Bapak Ibu semuanya pada sibuk begitu ya dengan tugas dan posisinya masing-masing. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama menikmati apa yang ada dalam pelatihan ini dan jadikan ini sebagai amunisi ya, amunisi tambahan supaya nanti Bapak Ibu bisa menjadi agen yang sama-sama nanti mengembangkan pendidikan kita di saat ini. Begitu mungkin Pak Julio dan Pak Acep, atur nuhun untuk waktu dan kesempatannya. Masya Allah, sami-sami Bapak dan Ibu, enak banget kan kita arahannya ya, ikuti dengan tuntas Bapak dan Ibu, tapi nikmati, gitu caranya, benar sekali, luar biasa. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, para peserta yang sangat luar biasa, yang belum bisa absen silakan absen, yang masih belum bisa absen juga jangan khawatir, nanti lihat aja rekamannya lagi, nanti lihat lagi linknya di sana, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam linknya, atau nanti saya akan minta masuk ke dalam deskripsi dari video untuk bisa diklik linknya untuk memudahkan Bapak dan Ibu. Ya, jangan khawatir Bapak dan Ibu, kami bersama dengan Bapak dan Ibu selalu. Silakan untuk kita bisa bermitra dalam perjalanan kita melanjutkan petualangan kita. Bapak, Ibu yang luar biasa, insya Allah kita jumpa lagi besok di jam 2 siang untuk sesi yang berikutnya, orientasi. Yuk kita lihat apa yang terjadi, rahasia-rahasia dari digital mindset. Luar biasa, nggak sabar. Bagaimana kalau kita loncat saja? Belum ya? Besok Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Acep, Pak Zulmi atas waktunya. Bapak dan Ibu semuanya, mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa besok. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.